Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang rasul yang disebutkan menjadi ulul azmi. Ada yang tahu ulul azmi itu apa? Ada yang tahu? Ya, jadi ulul azmi itu adalah sebutan bagi rasul-rasul Allah yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah, meskipun menghadapi hal-hal yang sangat berat dalam kesehariannya, kehidupannya juga. Nah, di Rasul ulul azmi ini ada 5. Kita masuk ke ciri-cirinya dulu. Nah, ciri-ciri Rasul ulul azmi ini adalah ulul azmi adalah sebutan bagi rasul-rasul Allah yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah meskipun menghadapi ujian yang sangat berat. Tadi udah ya. Nah, ini dia rasul-rasul yang disebutkan sebagai rasul ulul azmi. Ada siapa aja bisa sebutin? Termasuk Nabi Nuh. Kenapa sih Nabi Nuh ini disebut sebagai sebagai rasul yang ulul azmi? Jadi ada sebuah kisah. Nabi Nuh ini diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Namun kebanyakan dari mereka menolak dan tetap menyembah berhala. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Nah, di saat itu pengikut-pengikut sebelum adanya Nabi Nuh ini masih enggan mau mengikuti Nabi Nuh. Jadi mereka menolak untuk ikut Nabi Nuh masuk kapal. Nah, saat itu akhirnya Allah menurunkan hujan yang sangat lebat. Setelah itu terjadilah banjir bandang. Nah, di saat banjir bandang itu seluruh umat manusia tenggelam dalam air yang sangat tinggi itu. Walaupun di atas bukit pun, tapi mereka tetap tenggelam. Jadi semua walaupun pengikut Nabi Nuh yang masuk ke kapal itu semuanya selamat. Selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang berat seperti dibakar hidup-hidup dan diperintahkan menyembelih putranya. Namun beliau tetap taat kepada Allah. Nah, saat dia dibakar hidup-hidup ini, yang dirasakan Nabi Ibrahim ini seperti ditiup oleh angin yang dingin. Jadi dia tidak merasakan rasanya panasnya api yang membakarnya itu. Nah, jadi dia tetap bisa keluar dalam kobaran api itu dalam keadaan selamat. Nah, selanjutnya yang tadi yang bisa kita ambil pelajarannya dari Nabi Ibrahim ini, Allah selalu melindungi hambanya yang beriman. Jadi dia tetap taat kepada Allah walaupun di saat dia di keadaan yang mendesak. Selanjutnya ada Nabi Musa. Ada yang tahu kisah Nabi Musa? Terkenal loh ini. Membelah lautan, ya betul. Membelah lautan. Jadi Nabi Musa diperintahkan Allah membawa Bani Israil keluar dari kekuasaan Raja Fir'aun yang zalim. Nah, saat mereka melarikan diri dari Fir'aun dan pasukannya mengejar dari belakang, nah di depan mereka itu terbentang lautan yang luas. Orang-orang yang mengejar Nabi Musa itu mengikuti Nabi Musa. Nah, sebelum itu Nabi Musa menghentakkan tongkatnya di depan lautan itu sehingga lautan itu terbelah menjadi 2. Nah, Nabi Musa dan pasukannya menyeberangi itu sambil dikejar oleh pasukan Fir'aun. Nah, ketika Nabi Musa dan pasukannya itu sudah sampai ke daratan, pasukan Fir'aun itu masih berada di tengah-tengah lautan, dihentakannya lagi
tongkat itu sehingga lautan itu menjadi satu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa ini yaitu jangan putus asa karena Allah selalu memberikan jalan keluar. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk mengajak manusia menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun banyak orang Quraisy menolak dakwah beliau. Nabi Muhammad sering dihina, diejek, dilempari batu, bahkan pernah dilempari kotoran oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Walaupun begitu, Nabi Muhammad tetap sabar, jujur, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kini kita baca, yaitu Al-Quran. Itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad adalah tetap sabar dan berbuat baik meskipun diperlakukan secara tidak baik. Nah, ada hikmah meneladani Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, bersabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Ketiga, teguh dalam beriman dan selalu taat kepada Allah. Ada satu lagi pertanyaan, kalau dapat ini yang bisa nyimpulin dari semua kisah yang telah Mbak berikan tadi. Coba nih dengerin dulu yang ngomong. Jadi Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang bisa diambil dari sifat-sifat Nabi Ulul Azmi. Pelajaran yang bisa diambil itu sabar, taat kepada Allah, taat beribadah, ya. Terus percaya pada Allah walaupun itu mustahil. Iya, betul. Ya, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Jadi dari kisah Nabi Ulul Azmi tadi, kita belajar bahwa setiap nabi memiliki ujian yang berbeda-beda, tetapi mereka semua tetap sabar, berani, dan selalu taat kepada Allah.
dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin tidak menghadapi ujian sebesar para nabi, tapi kita bisa mencontoh sifat-sifat dari mereka. Jadi pelajaran terpenting dari Nabi Ulul Azmi adalah menjadi anak yang sabar, jujur, berani, dan melakukan kebaikan, juga suka menolong dan selalu taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari yang bisa Mbak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.